Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 456. Keson tampak tercengang, dan kemudian berkata dengan wajah sedih, "Ayah, meskipun dia adalah laki-laki dari adik perempuan itu, kau tidak perlu memukulku terlalu keras. Tulang rusukku patah. Kau pantas mendapatkannya, kau harus pergi merenungkan dan memikirkan kesalahanmu, dan jika kamu berani melakukan sesuatu pada Dev, aku tidak akan pernah mengakui anak sepertimu." Kaisar Lin berkata dengan dingin. Eksentrik, Keson menangis. Dia pikir Kaisar Lin telah memukulnya dengan keras, semua karena Kelly, dan dia tahu bahwa Kaisar Lin menyayangi Kelly. "Pangeran, kembalilah bersamaku." Rosita buru-buru mengejar dan membantu Keson bangun. "Rosita, kau awasi pangeran goblok idiot ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat kurungan, jika dia pergi, aku akan meminta pertanggungjawabanmu." Kaisar Lin memerintahkan Rosita. "Baik, Kaisar." Rosita mengangguk, lalu membantu Keson pergi. "Ayah, bahkan jika Dev adalah laki-laki saya, Anda tidak perlu memukul kakak laki-laki tertua dengan keras, kan?" Kelly berkata dengan sedikit malu. Baru saja mengujinya barusan. Sebagai anak dari keluarga Lin, dia memang paling dicintai oleh ayahnya. "Santai, jangan khawatir tentang itu. Mulai hari ini, hukuman Anda telah dicabut. Pergilah bersama Dev dan bersenang-senanglah." Kaisar Lin berkata. "Dimengerti." Kelly mengangguk. Kelly, Kaizen, dan Dev meninggalkan aula, dan Tawis Walis tetap tinggal. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Kaisar Lin. "Dev, ketika kau memberitahuku, apakah kau memberikan ayahku obat?" Dia tampak sedikit aneh hari ini. "Kau harus tahu bahwa ayahku adalah orang yang memiliki keputusan terakhir di kota Sun Moon, tapi hari ini dia mematuhi perintahmu dan bersikap sangat baik padamu." Berjalan keluar dari aula utama, Kaizen bertanya pada Dev dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Ya, saya juga merasa aneh. Ayahku sangat menyayangiku, tapi dia tidak pernah membiarkanku duduk di kursi singgasana naga. Tapi kau benar-benar duduk di kursi naga hari ini." Kelly juga menatap Dev dengan mata bingung. "Mungkin pesona karismaku yang unik telah menginfeksi ayahmu, hehehe." Dev tersenyum tipis. "Cuh, jangan bicara omong kosong." Kelly menatap kosong pada Dev. "Bagaimana saya tahu mengapa? Jika kau ingin tahu, tanyakan pada ayahmu. Saya pikir dia seharusnya menginginkan cucu dari anak perempuannya." Tentu saja tidak mungkin Dev mengatakan bahwa ayah mereka adalah bawahannya sendiri. "Itu mungkin, yang paling dicintai ayahku adalah adik perempuan." Kaizen mengangguk. "Kau benar-benar membuatku takut setengah mati barusan. Kakak keempatku berkata, ayahku akan menghancurkanmu. Saya tidak ingin kau menjadi orang yang tidak berguna." Kelly ingat bahwa pada awalnya, dia masih takut. "Santai, jangan khawatir, saya adalah orang yang beruntung dengan wajah tampan." Dev berkata sambil tersenyum. "Dev, kemana kau akan pergi selanjutnya? Mengapa kau tidak pergi ke mensyanku dan tinggal bersama Bailis dan yang lainnya untuk sementara waktu?" Kaizen bertanya. "Tentu saja aku akan pulang ke rumah." Dev berkata. "Hah, pulang ke rumah?" Kaizen bingung. "Tentu saja aku akan pulang. Aku laki-laki adik perempuanmu sekarang. Bukankah rumah adik perempuanmu adalah rumahku?" Dev melingkarkan lengannya di bahu Kelly dan berkata, "Enak aja, aku tidak akan mengizinkanmu ke rumahku. Tidak baik bagi pria kesepian dan wanita cantik untuk tinggal di kamar yang sama." Kelly berkata dengan malu-malu. "Yah, kalau begitu aku akan mencari wanita lain untuk berduaan di kamar yang sama." Dev tersenyum. "Beraninya kau, jangan pernah berani memikirkannya." Kelly memelototi Dev. "Hahaha, adik perempuanku sangat kuat luar biasa, percayalah, kau akan menderita." Kaizen tersenyum haha. "Saudara keempat, apa yang kau bicarakan? Siapa yang begitu kuat luar biasa, kau mencari pertengkaran?" Seperti yang dikatakan Kelly, dia memukul Kaizen. Kaizen segera menghindar, lalu lari sambil tersenyum. Begitu Kaizen melarikan diri, Tawis Walis juga berjalan keluar dari aula utama. "Dev, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tetap di kota matahari dan bulan untuk berlatih, atau apakah kau berencana untuk keluar dan terus mencoba peruntungan?"
Jika kau tinggal di Sun Moon City, istana ke-10 tidak akan pernah berani merepotkanmu. Taois Walis berkata, saya tidak bisa tinggal di kota matahari dan bulan untuk waktu yang lama. Saya masih memiliki banyak hal yang harus saya tangani. Adapun istana ke-10, saya berencana untuk menghancurkan istana ke-10. Setelah istana ke-10 dihancurkan, aliansi penyegelan iblis secara alami akan hancur berantakan. Tanpa aliansi penyegelan iblis, para kultivator iblis di dunia surga dan manusia dapat menjalani kehidupan normal di masa depan. Banyak kultivator iblis tidak semuanya orang jahat, tapi mereka tidak punya pilihan. Saat ini, Dev teringat wanita tua di desa Deshi. Jika bukan karena wanita tua itu, Dev mungkin sudah mati sekarang. Mendengar kata-kata Dev, Kelly berkata dengan ekspresi penghargaan, kau benar. Banyak kultivator iblis juga tidak berdaya. Mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk memilih asal-usul kelahiran mereka sendiri. Aliansi penyegelan iblis itu adalah yang terburuk. Mereka menggunakan pembunuhan kultivator iblis sebagai alasan, tetapi setelah menangkap banyak kultivator iblis, mereka gunakan untuk melakukan hal-hal yang memalukan. Guru Walis orang yang berbelas kasih, dan dia telah menyelamatkan banyak kultivator iblis dari tangan aliansi penyegelan iblis itu. What? Guru Walis menyelamatkan banyak kultivator iblis? Dev sangat terkejut. Ya, saya telah menyembunyikan banyak kultivator iblis ini, tetapi baru-baru ini kota matahari dan bulan kekurangan sumber daya, dan kultivator iblis ini tidak dapat didukung lagi. Akan sangat hebat dan baik untuk menghancurkan istana ke-10 dan menjadikan aliansi penyegelan iblis berantakan. Pada saat itu, para pembudidaya iblis ini dapat kembali ke dunia surga dan manusia dan hidup kembali. Setelah Taois Walis selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada Dev dan berkata, kamu bisa ikut denganku. Dev mengikuti Taois Walis dan Kelly keluar dari istana dan menuju sebuah gunung besar. Dev Chen tidak tahu kemana Taois Walis akan membawa dirinya, jadi dia hanya bisa mengikutinya. Ketika dia datang ke gunung besar, Taois Walis melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan sebuah gerbang cahaya muncul di depan gunung dalam sekejap. Setelah berjalan ke gerbang cahaya, Dev tercengang. Karena dia melihat bahwa di dalam gunung, ada sebuah kota. Semua orang yang tinggal di kota ini adalah kultivator iblis, dan mereka semua diselamatkan oleh Taois Walis. Melihat kedatangan Taois Walis, banyak kultivator iblis melangkah maju untuk menyapa. Bagaimanapun, Taois Walis adalah penyelamat mereka. Guru Walis, mereka ini, Anda menyelamatkan semua kultivator iblis ini? Dev bertanya dengan heran. Ya, mereka semua adalah kultivator iblis yang telah diburu, tapi berhasil aku selamatkan. Taois Walis mengangguk. Dev sangat emosional di dalam hatinya, dan dia semakin mengagumi Taois Walis. Tuan Chen, Tuan Chen. Pada saat ini, tiba-tiba seseorang berteriak pada Dev. Dev menoleh dan melihat. Ketika dia melihat orang yang memanggilnya, dia tercengang, matanya luar biasa. Tuan Istana Song, mengapa kau juga ada di sini? Dev bertanya tanpa bisa dijelaskan. Ternyata orang yang memanggil Dev adalah Tadeus Song, penguasa istana tanpa jiwa yang telah mengkhianati aliansi penyegelan iblis. Tadeus telah mengikuti Dev, dan Dev mengaturnya di lembah roh darah, bersama Simo Urluo dan hantu tua gunung iblis dan lainnya. Lagi pula, di daerah gunung iblis surgawi, aliansi penyegelan iblis memiliki kekuatan terlemah dalam menguasai kultivator iblis. Dalam hal ini, aula tanpa jiwa dapat menghindari pengejaran aliansi penyegelan iblis. Tapi sekarang Tadeus muncul di sini, apakah lembah roh darah juga telah dikepung dan dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis? Anda harus tahu bahwa orang-orang di lembah roh darah semuanya adalah bawahan Dev. Jika orang-orang dari aliansi penyegelan iblis berani menghancurkan lembah roh darah, Dev tidak keberatan sepenuhnya memberantas aliansi penyegelan iblis sekarang. Tuan Chen, saya juga diburu oleh orang-orang dari aliansi penyegelan iblis. Untungnya, saya diselamatkan oleh Guru Walis sebelum akhirnya saya datang ke sini. Tadeus datang dan berkata, bagaimana dengan lembah roh darah? Bagaimana kabar Tuan Lembah Luo, hantu tua gunung iblis dan lainnya? Dev bertanya dengan cemas. Jangan khawatir Tuan Chen. Waktu itu saya baru saja keluar untuk berbisnis, tapi saya ditemukan oleh aliansi penyegelan iblis dan diburu. Untungnya saya diselamatkan oleh Guru Walis dan dibawa ke sini.
Semuanya baik-baik saja di lembah roh darah. Kekuatan aliansi penyegelan iblis tidak dapat mencapai gunung iblis surgawi untuk saat ini. Tadeus berkata pada Dev. Oke, itu bagus. Dev menghela nafas lega. Dalam 2 hari ke depan, aku akan membawamu keluar dari sini dan kembali ke lembah roh darah. Tuan Chen, di sini cukup bagus. Saya tidak ingin kembali. Meskipun kekuatan aliansi penyegelan iblis tidak dapat mencapai gunung iblis surgawi untuk saat ini, gunung iblis surgawi cepat atau lambat akan runtuh. Saya ingin tetap tinggal di sini. Ini lebih aman. Tadeus tidak ingin kembali. Jika dia kembali ke lembah roh darah, kekuatan aliansi penyegelan iblis akan pergi ke lembah roh darah cepat atau lambat. Jangan khawatir, setelah 2 hari, tidak akan ada lagi organisasi bernama Aliansi Penyegelan Iblis di dunia surga dan manusia, sehingga kau tidak harus hidup dalam persembunyian. Dev tersenyum tipis. What, apakah Aliansi Penyegelan Iblis telah dihancurkan? Tadeus bertanya dengan kaget. Oh, belum, tapi hampir sampai. Saya berencana untuk menghancurkan Aliansi Penyegelan Iblis dalam 2 hari ini. Dev berkata. Tadeus melirik Dev. Sedikit tidak percaya, Tuan Chen, meskipun kekuatanmu telah berkembang pesat, dan kau sekarang telah mencapai tingkat kedua alam Mahayana, tetapi tidak sesederhana itu untuk menghancurkan aliansi penyegelan iblis. Jangan bicara tentang kekuatan Thomas Zuo, pemimpin aliansi penyegelan iblis, tapi kita harus tahu bahwa ada kekuatan lain yang lebih kuat di belakang aliansi penyegelan iblis. Ketika saya dikurung di aliansi penyegelan iblis sebelumnya, samar-samar saya mendengar bahwa kekuatan di belakang aliansi penyegelan iblis sangat mengerikan. Tadeus tidak tahu bahwa kekuatan di balik aliansi penyegelan iblis adalah istana ke-10. Diperkirakan dengan identitasnya saat ini, dia bahkan mungkin tidak tahu apa itu istana ke-10. Jangan khawatir, aku tahu kekuatan di balik aliansi penyegelan iblis itu, dan aku akan menghancurkannya saat itu juga. Dev tersenyum dan menepuk bahu Tadeus. Tadeus memandang Dev dengan curiga, lalu pada Taois Walis, seolah-olah dia mengerti sesuatu dan berkata. Jika ada bantuan dari Guru Walis, mungkin sangat mungkin untuk menghancurkan aliansi penyegelan iblis itu. Dev datang dengan Taois Walis, yang membuktikan bahwa Dev memiliki hubungan dengan Taois Walis. Tadeus telah melihat kemampuan Taois Walis. Jika Taois Walis membantu, sangat mungkin untuk menghancurkan aliansi penyegelan iblis. Hahaha, jika Dev ingin menghancurkan aliansi penyegelan iblis, kenapa dia membutuhkan bantuanku? Aku harus memberinya jarak saat aku melihatnya saat itu. Tapi sekarang setelah saya melihatnya, saya pikir dia tidak butuh bantuanku. Taois Walis tertawa terbahak-bahak. Mendengarkan kata-kata Taois Walis, Tadeus membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Kau bisa tinggal di sini selama beberapa hari, dan ketika aliansi penyegelan iblis dihancurkan, kalian semua di sini dapat kembali ke dunia surga dan manusia. Dev berkata dengan tenang. Ya, okelah kalau begitu. Tadeus mengangguk berat. Taois Walis meminta Dev dan Kelly untuk terus berjalan di sekitar kota. Ketertiban di kota ini baik-baik saja. Meskipun orang-orang ini semua adalah kultivator iblis, tidak ada kekacauan. Saat Dev sedang berjalan-jalan di kota, sosok yang sedikit familiar menarik perhatian Dev. Hah, ini? Dev tercengang sejenak, lalu berjalan cepat menuju bagian belakang sosok itu. Dev, apa yang kau lakukan? Kelly melihat ini dan mengejarnya. Dev dengan cepat mengejar sosok itu, dan ketika dia menghentikan sosok itu, ekspresinya langsung menjadi sangat bersemangat. Hah, nenek? Dev memandang wanita tua dengan tubuh reot di depannya, dan berteriak dengan suara gemetar. Dev. Wanita tua itu sama-sama bersemangat dan terkejut saat melihat Dev. Nenek, aku tidak menyangka kau masih hidup, dan jika Yanina tahu kau masih hidup, pasti dia akan sangat bahagia. Dev memeluk wanita tua itu. Wanita tua ini bertemu Dev di desa Deshi ketika dia pertama kali tiba di dunia surga dan manusia. Yanina, yang menyelamatkan nyawa Dev, adalah gadis yang diadopsi oleh wanita tua itu. Meskipun waktunya tinggal di desa Deshi singkat, Dev tidak pernah melupakan bahwa hidupnya diberikan oleh desa Deshi. Dia masih ingat penduduk desa sederhana di desa Deshi. Yanina, Ali, dan lainnya. Dev, mengapa kau datang ke sini? Bagaimana desa Deshi?
Bagaimana kabar Yanina? Wanita tua itu bertanya pada Dev Chen dengan bersemangat. Saya. Setelah Dev meninggalkan desa Deshi, dia tidak pernah kembali, jadi dia tidak tahu situasi di desa Deshi sekarang. Melihat Dev seperti itu, wanita tua itu buru-buru berkata. Ada seorang kepala desa tua di desa Deshi, jadi seharusnya baik-baik saja, tapi Yanina, tanpa perawatan saya tidak tahu kondisinya seperti apa. Mata wanita tua itu penuh dengan kerinduan, dan dia bisa melihat bahwa dia telah merindukan Yanina. Nenek, karena kau merindukan Yanina, aku akan membawamu untuk menemukannya sekarang, dan kau akan menjalani kehidupan yang baik bersama Yanina di desa Deshi mulai sekarang. Dev berkata pada wanita tua itu. Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, identitas saya sebagai kultivator iblis sudah terungkap. Jika saya pergi ke desa Deshi lagi, itu akan membawa bencana bagi desa Deshi. Orang-orang dari aliansi penyegelan iblis bisa membunuh orang dalam sekejap mata. Nenek, jangan khawatir. Selama saya di sana, orang-orang dari aliansi penyegelan iblis tidak akan berani melakukan apapun, dan tidak ada yang akan menggertak kultivator iblis di dunia surga dan manusia di masa depan. Aliansi penyegelan iblis tidak akan ada lagi. Apakah itu ras iblis, ras manusia atau ras binatang buas, mereka semua akan hidup berdampingan dengan damai. Dev mengikuti wanita tua itu dan berjanji. Setelah wanita tua itu mendengarkan, dia menghela nafas dan berkata, meskipun idemu sangat bagus, tidak mungkin untuk mewujudkannya. Selama ribuan tahun, dendam semua orang terhadap kultivator iblis telah mendarah daging. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dihilangkan? Ada juga aliansi penyegelan iblis, yang tidak akan memungkinkan kultivator iblis bisa bebas sama sekali. Bagaimana kau bisa melawan aliansi penyegelan iblis itu sendirian? Nenek, percayalah, aku pasti akan melakukan apa yang aku katakan. Dev dengan bersemangat meraih tangan wanita tua itu, dan kemudian melihat Kelly ke samping. Aku akan membawanya keluar dari sini. Kau beritahu Guru Alice, aku ingin kembali ke dunia surga dan manusia untuk melakukan hal yang penting. Kelly mengangguk. Meskipun dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Dev, dia tidak bertanya. Kelly mengantar Nenek dan Dev keluar dari kota matahari dan bulan. Dev membawa Nenek, terbang di udara, dan menuju desa Deshi. Melihat lapisan pegunungan di wilayah utara, Dev cukup emosional. Dia belum kembali ke wilayah utara untuk beberapa waktu, tetapi ada banyak kenangan tentang dia di sini. Wanita tua itu merasakan suara angin di telinganya dan menutup matanya rapat-rapat. Dia tahu bahwa Dev bukan lagi Dev yang pernah berada di desa Deshi sejak awal. Dev telah berkembang pesat. Tuan Chen, mengapa Anda pergi tanpa pamit? Apakah Anda tidak menginginkan kami lagi? Pada saat ini, Bailis dan yang lainnya buru-buru datang dari langit. Ketika mereka mendengar bahwa Dev telah meninggalkan kota matahari dan bulan, mereka segera mengejarnya. Dev adalah dewa kekayaan, jadi mereka tidak bisa kehilangannya. Aku hanya melakukan hal kecil, aku tidak perlu memanfaatkan kalian sama sekali. Dev terdiam beberapa saat ketika dia melihat Bailis dan yang lainnya yang menyusulnya. Dia akan pergi ke desa Deshi, bahkan jika ada bahaya, Dev bisa menyelesaikannya dengan bersin. Lagi pula, tidak ada biksu yang kuat di desa Deshi sama sekali. Bailis dan para biksu tingkat 9 alam Mahayana mengikutinya. Di mata penduduk desa, itu sama saja dengan dewa yang turun ke bumi. Tuan Chen, meskipun dalam hal-hal kecil, kami tidak bisa membiarkan Anda melakukannya. Kami bergaul dengan Anda sekarang, dan Anda dapat berbicara jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bailis terus menunjukkan kesetiaannya. Dewa kekayaan semacam ini, yang memberikan 10.000 batu roh peri dengan satu tembakan, tentu saja dia harus dibujuk. Okelah kalau begitu, ikuti saja. Tapi untuk semua orang, sembunyikan semua auramu, jangan menyakiti orang. Dev takut para biksu tingkat 9 alam Mahayana ini akan mengeluarkan sedikit saja aura, dan orang-orang di desa Deshi tidak akan tahan. Tenang, jangan khawatir, Tuan Chen, apa yang Anda ingin kami lakukan, kami akan melakukannya. Bailis menepuk dadanya dan berkata. Sekelompok orang menuju desa Deshi dengan penuh semangat. Desa Deshi. Juju terus-menerus mengipasi angin dengan kipas angin, dan ada kompor kecil di depannya dengan sedikit tanaman obat di dalamnya. Rumput peri, teratai api, jembut biawak. Juju memegang selembar kertas di tangannya dan masih melihatnya dengan cermat.
Juju, sudah berapa hari kau berlatih ini, dan kau belum menghasilkan pil, tapi kau telah membakar belasan buntalan kayu bakar. Yanina memeluk seikat kayu bakar dan meletakkannya di sebelahnya dan berkata, Sister Yanina, kata saudara Dev ketika dia pergi, saya pasti bisa menjadi seorang alkemis, jadi saya harus bergegas dan berlatih. Ketika saudara Dev kembali, saya akan menunjukkan kemampuanku, dia berkata. Akankah saudara Dev kembali? Yanina berkata dengan bodoh. Kepala desa tua sudah kembali, kepala desa tua sudah kembali. Pada saat ini, seseorang di desa berteriak. Banyak orang berlari menuju pintu masuk desa satu demi satu, dan menemukan bahwa kepala desa tua telah kembali bersama orang dewasa muda di desa tersebut, dan semua orang membawa mangsa di punggung mereka. Ali juga ada di antara mereka, dan dia membawa serigala iblis dengan berat lebih dari 100 kg di punggungnya. Saudara Ali, mengapa mangsanya begitu kecil kali ini? Setelah melihat ini, Yanina bertanya pada Ali dengan bingung. Hei, jangan sebutkan itu, pegunungan dan hutan di sekitarnya telah disegel oleh aliansi penyegelan iblis. Dikatakan bahwa orang lain tidak diperbolehkan mendaki gunung. Kita hanya bisa berburu di bawah gunung. Di mana ada mangsa besar? Ali menghela nafas dan berkata, Saudara Ali, apakah aliansi penyegelan iblis itu begitu mendominasi? Saya belum pernah melihat mereka menyegel gunung dan hutan sebelumnya. Yanina terus bertanya. Aku tidak tahu mengapa aliansi penyegel iblis tertarik pada lembah pegunungan kita yang gersang. Mungkin mereka juga kekurangan sumber daya. Sekarang kota itu juga diduduki oleh aliansi penyegel iblis. Jika kau pergi ke kota itu untuk menjual mangsa, kau harus membayar biaya kepala. Itu benar-benar jahat. Kata Ali tak berdaya. Aliansi penyegelan iblis ini terlalu buruk. Mereka kekurangan sumber daya dan uang, jadi mereka menyulitkan kita. Kita sudah mengalami masa-masa sulit. Orang-orang jahat besar ini, saya sangat berharap seseorang akan membersihkannya lebih cepat. Yanina mengerutkan mulutnya dan berkata dengan marah. Oke, berhenti bicara, jangan bicara tentang itu, cepat bersihkan mangsa ini, dan sebelum hari gelap, kau harus pergi ke kota untuk menjual mangsanya. Di masa depan, mulai sekarang, semuanya, tolong jangan pergi ke kota kecuali ada hal penting yang harus dilakukan, dan jangan gegabah meninggalkan desa Deshi. Aku tidak tahu apakah orang-orang dari aliansi penyegel iblis menjadi gila karena kemiskinan akhir-akhir ini, dan mereka merampok di mana-mana. Kepala desa tua meminta semua orang untuk berkemas, lalu menatap Juju dan bertanya. Juju, bagaimana pemurnian obat Anda? Kepala desa tua, aku terus berlatih, tetapi belum berhasil. Saya sedikit malu untuk mengatakannya. Selama periode waktu ini, Juju telah menyempurnakan pemurnian obat. Tumbuhan yang dibutuhkan semuanya dipetik oleh kepala desa tua bersama dengan orang-orang desa di pegunungan, dan dia tidak pernah membiarkan Juju pergi mendaki gunung. Setelah sekian lama, Juju masih belum berhasil, dan Juju sangat malu. Tidak masalah, luangkan waktumu, bagaimana pil itu bisa begitu mudah dimurnikan? Ketika Anda menjadi alkemis sejati, desa Deshi kita akan terkenal karenamu. Kepala desa tua menepuk bahu Juju. Jangan khawatir, kepala desa tua, aku akan bekerja keras. Ada cahaya kuat yang bersinar di mata Juju. Pada saat ini, tiba-tiba langit dan bumi bergetar, dan semua orang melihat ke dalam kehampaan dengan kaget. Dengan cahaya putih berkedip di kehampaan, beberapa sosok perlahan muncul. Saudara Chen, itu Saudara Chen. Juju adalah orang pertama yang melihat Dev dan berteriak keras. Nenek? Apakah itu nenek? Yanina juga melihat wanita tua di samping Dev, gemetar kegirangan. Jadi orang-orang melihatnya dengan tidak percaya. Terbang di langit seperti ini jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang kuat. Dev membawa semua orang perlahan ke desa Deshi. Yanina, cucuku Yanina. Ketika wanita tua itu melihat Yanina, dia langsung melepaskan tangan Dev dan berlari ke arah Yanina. Nenek, Yanina juga berlari ke wanita tua itu dengan bersemangat. Mereka berdua saling berpelukan erat dan menangis getir. Saudara Dev, kami baru saja membicarakanmu, tapi kami tidak menyangka kau akan kembali. Juju berlari ke Dev dengan penuh semangat, memeluk Dev dan berkata. Dev tersenyum dan menyentuh kepala Juju, Juju, kau telah tumbuh lebih tinggi. Dev, kau kembali. Kepala desa tua juga melangkah maju dan menjabat tangan Dev.
Kepala desa tua, aku kembali untuk menemuimu. Dev melihat orang-orang di desa Deshi di depannya, dan dia juga sangat bersemangat. Semua penduduk desa di desa Deshi mendatangi Dev untuk menyapa. Meskipun Dev tidak tinggal di desa Deshi untuk waktu yang lama, penduduk desa ini juga menganggap Dev sebagai milik mereka sendiri. Nenek, bukankah kau sudah mati? Mengapa? Bagaimana Anda bisa bersama saudara Chen? Setelah Yanina menangis, dia menatap wanita tua itu dengan tak percaya dan bertanya. Haiya, ceritanya panjang, aku dulu, bla bla bla. Wanita tua itu menjelaskan kepada Yanina secara detail. Semuanya, jangan berkerumun lagi. Dev dan yang lainnya pasti sangat lelah karena mereka datang dari tempat yang begitu jauh. Biarkan mereka istirahat. Kepala desa tua meminta semua orang untuk menyebar. Dev dan yang lainnya ditempatkan di sebuah rumah kecil. Meski rumahnya tampak bobrok, tetapi bersih. Juju itu mengirim Dev dan yang lainnya beberapa rumput roh. Saudara Dev, inilah yang diminta oleh kepala desa tua untuk saya kirimkan. Setelah Anda terbang sejauh ini, Anda perlu menambah kekuatan Anda. Dev Chen melihat rumput roh di depannya, dia tahu bahwa ini sudah menjadi hal terbaik di desa Deshi. Juju, pergi dan beritahu kepala desa tua bahwa kami telah membawa sumber daya kami sendiri, jadi kalian tidak perlu membawakan apapun untuk kami. Dev menepuk bahu Juju dan berkata. Juju itu mengangguk, lalu keluar. Brengsek, sial, setelah bertahun-tahun, aku masih tidak tahu bahwa ada tempat yang begitu buruk dan miskin di dunia surga dan manusia. Apa yang bisa dilakukan dengan rumput roh seperti itu? Diperkirakan jika Anda memberi makan anjing dengan rumput roh tersebut, anjing tersebut tidak akan makan. Bailis melihat rumput roh di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Para pembudidaya Mahayana tingkat 9 ini mengalami kehancuran ketiga perspektif mereka saat tiba di desa Deshi. Bagaimanapun, mereka jauh di atas, bahkan keluarga kerajaan klan di dunia surga dan manusia mungkin tidak bisa menarik perhatian mereka. Apalagi di tempat terpencil seperti ini, mereka bahkan tidak bisa melihatnya lagi. Ini seperti seorang miliarder yang masuk ke jurang itu. Orang-orang di sini sepertinya tidak bisa terbang di langit, dan kekuatan mereka sepertinya terlalu lemah. Mengapa mereka tidak berlatih? Bradlin juga bertanya dengan sangat aneh. Dev hanya bisa memutar matanya tanpa berkata-kata. Ini benar-benar bukan daging cincang. Sulit bagi penduduk desa ini untuk hidup. Di mana bisa ada sumber daya untuk berlatih serta mengasingkan diri dan berlatih setiap hari. Dan dari mana sumber daya untuk kultivasi berasal? Tidak bisakan itu jatuh begitu saja? Saat Dev dan yang lainnya sedang beristirahat, tempat tamu tak diundang datang ke desa Deshi. Kepala desa Deshi, cepat keluar ke sini, siapa yang menyuruhmu berburu? Seorang biksu yang mengenakan jubah kain abu-abu dan memegang pedang di tangannya berteriak. Di belakang biksu ini, ada 3 orang. Satu persatu, seperti monster yang ganas dan galak. Hei, siapa kalian? Kenapa kalian mempermasalahkan perbuatan kami? Ali datang dengan sangat tidak puas. Wus. Boom. Suara Ali baru saja selesai, dan biksu berjubah itu menendang Ali. Bodoh, bajingan kecil, ketika bicara dengan aliansi penyegelan iblis kami, rendahkan sikapmu. Biksu berjubah itu berkata dengan dingin. Ketika orang-orang mendengar bahwa mereka dari aliansi penyegelan iblis, kepala desa tua itu berjalan dengan cepat, wajahnya menjadi sangat jelek, dan ekspresinya menjadi gugup. Pada saat ini, sejumlah besar penduduk desa mengepung mereka, dan ketika mereka melihat Ali dipukuli, mereka sangat marah satu persatu. Tuan-tuan, sahabatku, anak itu masih kecil dan belum mengerti banyak hal. Aku harap kalian bisa memaafkannya. Kami hanya berburu mangsa di kaki gunung. Kami tidak naik ke atas gunung karena kami tahu gunung itu telah disegel. Kepala desa tua itu buru-buru mengucapkan kata-kata yang baik. Bodoh, bahkan di kaki gunung, tidak ada mangsa yang bisa diburu mulai sekarang. Selain itu, semua yang ada di gunung adalah milik aliansi penyegel iblis kita. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyentuhnya. Kata biksu berjubah itu dengan arogan. Ketika semua orang mendengar ini, ada banyak perdebatan. Jika mereka tidak diizinkan melakukan apapun, apakah mereka harus menunggu untuk mati? Ini terlalu sombong, tidak membiarkan kami berburu dan mengumpulkan obat-obatan. Apakah kita hanya menunggu kematian? Yanina berkata dengan sangat tidak puas.
Suara Yanina tiba-tiba menarik perhatian biksu berjubah itu, dan kemudian dia menatap Yanina. Tepat setelah melihat Yanina, biksu berjubah itu tertarik pada wanita tua di sebelah Yanina. Wow, kultivator iblis? Apakah Anda benar-benar memiliki kultivator iblis di sini? Biksu berjubah sangat gembira, dan buru-buru berteriak kepada 3 orang di belakangnya, "Saudara-saudara, kita telah bertemu dengan kultivator iblis. Cepat dan kirim pesan ke bos." Biksu berjubah itu berteriak dan menuju ke arah wanita tua itu. Segera, wanita tua itu dikelilingi oleh 4 orang, dan mereka berempat sangat bersemangat. Mereka baru saja bergabung dengan aliansi penyegel iblis, dan selain mengumpulkan sejumlah sumber daya dan menawarkannya kepada aliansi, mereka belum memberikan kontribusi apapun. Sekarang mereka telah bertemu dengan seorang pembudidaya iblis. Jika mereka menangkapnya dan mengirimnya ke markas besar aliansi penyegel iblis, mereka pasti akan diberi hadiah dan digunakan kembali. Apa yang kalian lakukan? Nenekku bukanlah kultivator iblis. Yanina berdiri di depan wanita tua itu dan berkata dengan gugup. Kepala desa tua juga membawa semua orang langsung ke depan wanita tua itu. Tua bangka keparat, pergi dari sini jika kau tidak ingin mati, atau kalian semua akan dibunuh. Biksu berjubah itu mengancam kepala desa tua itu. Kepala desa tua dan banyak penduduk desa semuanya tidak bergerak, dan tidak ada banyak rasa takut di wajah mereka. Karena tidak ada cara untuk tetap hidup, maka mereka hanya bisa bertarung. Siapa yang merasa begitu hebat ingin membunuh semua orang di sini? Sebuah suara kasar datang, dan kemudian Dev terlihat berjalan bersama Bailis dan yang lainnya. Biksu berjubah abu-abu terkejut saat melihat Dev dan yang lainnya, tapi dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, Dev dan yang lainnya tidak ada fluktuasi aura, jadi mereka tidak mungkin dapat melihat tingkat kekuatannya. Hei bocah, melihat pakaianmu, kau pasti bukan berasal dari desa Deshi, jadi jangan campuri urus kami, urus saja urusanmu sendiri dan pergi dari sini. Kami berasal dari aliansi penyegelan iblis, dan kami menghususkan diri dalam menangkap kultivator iblis. Jika Anda berani menghentikan kami akan membawa Anda semua pergi. Biksu berjubah itu berkata dengan tatapan luar biasa. Dev, biarkan saja, mereka berasal dari aliansi penyegelan iblis, jika kamu. Setelah melihat ini, kepala desa tua ingin membujuk Dev untuk meninggalkan mereka. Bagaimanapun, aliansi penyegelan iblis adalah kekuatan terbesar di dunia surga dan manusia, dan setiap orang harus memberikan muka ketika mereka melihat aliansi penyegelan iblis. Kepala desa tua, jangan khawatir tentang itu. Saya datang ke sini kali ini khusus untuk menghancurkan aliansi penyegelan iblis. Dev tersenyum tipis. What, bocah laki-laki, kau sialan, brengsek. Ketika biksu berjubah melihat bahwa Dev benar-benar mengatakan bahwa dia akan menghancurkan aliansi penyegelan iblis, dia sangat marah sehingga dia membuka mulutnya mengumpat dan memarahi. Tapi saat dia membuka mulutnya, dia melihat Bailis meludahi biksu jubah itu dengan ringan. Cuy! Dengan ludah lembut ini, aura langsung keluar dari mulut Bailis. Sebelum biksu jubah selesai berbicara, tubuhnya meledak dalam sekejap, dan darah dan daging terciprat kemana-mana. Dev hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah penghalang muncul untuk melindungi semua orang agar tidak kotor. Semua orang yang melihat pemandangan ini sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang dibawa Dev akan memiliki kemampuan yang begitu kuat. Dan ketiga orang yang dibawa oleh biksu berjubah itu, melihat pemandangan ini, sangat ketakutan sehingga kaki mereka menjadi lunak dalam sekejap, mereka menoleh dan melarikan diri. Tapi setelah 2 langkah, mereka bertiga berhenti, lalu mata mereka terbuka lebar, dan tubuh mereka tiba-tiba meledak. Dalam sekejap mata, keempat anggota aliansi penyegelan iblis sudah mati. Tapi tidak ada seorang pun di desa Deshi yang melihat siapa yang bergerak. Saudara Dev, kau, alam seperti apa yang dimiliki oleh orang-orang yang Anda bawa ini? Juju bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemampuan yang bisa membuat keempat anggota aliansi penyegelan iblis meledak tanpa bergerak, alam itu pasti sangat tinggi. Mereka semua adalah biksu tingkat 9 alam Mahayana. Dev tersenyum tipis. Tingkat 9 alam Mahayana? Juju tampak bingung, alam macam apa itu? Orang-orang lain di desa Deshi juga memandang Dev dengan ekspresi bingung. Tak satu pun dari orang-orang ini yang tahu apa itu alam Mahayana. Bagaimanapun, tingkat alam dunia ini terlalu jauh dari jangkauan mereka.
Sama seperti anak-anak di daerah pegunungan terpencil, mereka tidak tahu berapa jumlah 100 juta itu. Di mata mereka, 10.000 yuan seharusnya paling besar. Bagaimana saya menjelaskannya kepada Anda? Izinkan saya bertanya, apakah menurut Anda aliansi penyegelan iblis itu luar biasa? Dev berkata, tentu saja mereka luar biasa. Kepala desa tua memberitahu kami bahwa aliansi penyegelan iblis ini sangat kuat, dan kekuatan aliansi penyegelan iblis ada di seluruh dunia surga dan manusia. Juju berkata dengan keras. Oke, aliansi penyegelan iblis yang begitu kuat, bahkan jika pemimpin aliansi penyegelan iblis datang, walaupun hanya salah satu dari mereka dapat menampar pemimpinnya itu sampai mati. Dev hanya bisa menjelaskan dengan cara ini kepada Juju seperti apa tingkat 9 alam Mahayana itu. Sialan. Juju langsung bingung, dan otaknya tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Kepala desa tua itu juga membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, pemimpin aliansi penyegelan iblis, bahkan bukan lawan mereka? Ya, begitulah kira-kira. Dev tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, tiba-tiba lebih dari selusin sosok datang ke desa Deshi dengan cepat. Hah, orang-orang dari aliansi penyegelan iblis yang datang untuk menangkap nenek. Setelah melihat ini, Yanina buru-buru berseru. Baru saja, berita bahwa ada kultivator iblis di desa Deshi telah menyebar, jadi semua orang aliansi penyegelan iblis akan datang ke desa Deshi. Yanina, jangan khawatir, tidak ada yang bisa membawa nenek pergi. Dev dengan lembut membelai rambut Yanina. Bailis melihat lebih dari selusin orang dari aliansi penyegelan iblis semakin dekat, dan dia hendak mengangkat telapak tangannya dengan lembut. Kakak, beri aku kesempatan untuk pamer, hehehe. Bradlin, yang berada di samping, buru-buru memegang tangan Bailis. Dia ingin memulai dan menunjukkan kepada orang-orang desa Deshi. Di depan orang-orang di desa Deshi ini, sangat keren berpura-pura dipaksa. Tapi saat Bradlin baru selesai berbicara, dia melihat sosok bergegas melesat keluar dalam sekejap. Ternyata Aigon bergegas keluar. Bang, bang, bang. Aigon tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya tubuhnya bergetar melingkar di antara lebih dari selusin biksu aliansi penyegelan iblis, langsung menghancurkan tubuh lebih dari selusin biksu aliansi penyegelan iblis. Tubuh Aigon sangat kuat, jangan lihat kemampuan Dev untuk dengan mudah melukai tubuh Aigon, tetapi biksu lain tidak memiliki kemampuan itu. Itu hanya aura, dan Aigon telah kembali ke posisi semula. Lebih dari selusin biksu dari aliansi penyegelan iblis telah menjadi lumpur daging dan darah mereka berserakan di mana-mana. Ternyata di antara orang-orang ini, yang terkuat tidak lebih dari alam kesengsaraan tingkat pertama. Terlalu lemah, Aigon berkata dengan sok tahu, dengan ekspresi berpura-pura dipaksa. Semua orang di desa Deshi memandang Aigon dengan kaget, dan tatapan kagum di mata semua orang membuat Aigon merasa sangat senang. Brengsek sialan, Aigon, apa maksudmu? Orang-orang ini adalah mangsaku. Bradlin bertanya pada Aigon dengan sangat tidak senang. Awalnya, Bradlin ingin berpura-pura di depan orang-orang dari aliansi penyegelan iblis, tetapi Aigon bergerak terlebih dulu. Siapa yang menyuruhmu lebih lambat? Siapa yang harus disalahkan? Salahkan dirimu sendiri, Aigon mencibir. Bodoh, persetan denganmu, bajingan, Bradlin sangat marah. Jika tidak, penduduk desa di Deshi ini akan memuja dirinya sendiri. Baiklah, aliansi penyegelan iblis pasti masih akan mengirim orang-orang mereka. Jika kau ingin berpura-pura, tunggu saja di sini. Dev berkata dengan tenang. Dev berbicara, dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Benar saja, seperti yang dikatakan Dev, orang-orang dari aliansi penyegelan iblis datang ke desa Deshi secara bergelombang. Lagi pula, semua orang ingin menangkap kultivator iblis dan mendapatkan kredit untuk diri mereka sendiri. Karena markas besar aliansi penyegelan iblis berada di wilayah utara, kultivator iblis di wilayah utara sangat jarang. Kecuali tempat-tempat yang sangat dingin di wilayah ujung utara, kultivator iblis sering ditemui, dan kultivator iblis tidak lagi terlihat di bagian lain wilayah utara. Sekarang tiba-tiba muncul kultivator iblis di desa Deshi. Begitu banyak orang-orang dari aliansi penyegelan iblis ingin mendapatkan kredit. Hanya saja gelombang orang-orang dari aliansi penyegelan iblis ini datang, tetapi mereka hanya menjadi mangsa Bailis dan yang lainnya berpura-pura dipaksa. Segera, di luar desa Deshi,
mayat para biksu dari aliansi penyegelan iblis terbaring rapat. Di semua kematian, semuanya sangat menyedihkan. Semua orang di desa Deshi duduk di tengah desa, seperti menonton film, menonton gelombang demi gelombang orang-orang dari aliansi penyegelan iblis mati. Pada akhirnya, semua orang di desa Deshi mati rasa bosan. Markas aliansi penyegelan iblis. Thomas Zuo terus menghitung sumber daya yang dikirim oleh berbagai cabang. Setelah sumber daya selama 100 tahun dia berikan kepada Dev, aliansi penyegelan iblis juga sedikit kesulitan, terutama Istana ke-10 terus mendesak aliansi penyegelan iblis untuk mendapatkan sumber daya. Sekarang Thomas hanya bisa memerintahkan bawahannya, berapapun ukuran sumber dayanya, ketika mereka melihatnya, mereka harus mengumpulkannya. Brengsek sialan, apa yang terjadi hari ini, kenapa kelopak mata kiri selalu berkedut? Thomas mengusap matanya, merasa ketakutan di dalam hatinya. Sejak melihat metode Tuan Xi di dinasti Xiao, Thomas tidak pernah tenang, dan dia selalu khawatir. Membunuh orang dan kemudian membangkitkan mereka, metode ini terlalu menakutkan. Mata kiri adalah kekayaan dan mata kanan adalah bencana. Seharusnya seseorang akan mengirim sumber daya lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Thomas terus-menerus menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Tuan Aliansi, wilayah utara ditemukan seorang kultivator iblis. Pada saat ini, seorang tetua masuk. Sejak penatua Chu terbunuh, tidak ada seorang pun di sekitar Thomas, jadi dia mempromosikan penatua lain ke sisinya. Kecuali tempat yang sangat dingin di wilayah utara, bagaimana bisa ada kultivator iblis? Kultivasi iblis mana yang begitu berani? Thomas mengerutkan kening dan berkata, Anda harus tahu bahwa markas aliansi penyegelan iblis berada di wilayah utara, jadi para pembudidaya iblis di wilayah utara lari ke tempat lain atau ditangkap oleh aliansi penyegelan iblis. Di tanah yang sangat dingin seperti wilayah utara, hanya iblis api yang aktif bersama sekelompok pembudidaya iblis. Sekarang aliansi penyegelan iblis telah bekerja sama dengan kelompok iblis api, jadi Thomas tidak peduli lagi dengan kultivator iblis di bawah iblis api. Bersambung ke episode 457. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.